Film ini dibuka di sebuah desa kecil yang terlihat banyak aktivitas warga yang sedang bekerja di sana. Kita akan berfokus pada cerita Rais, seorang bocah kecil yang punya mimpi besar untuk menjadi orang kaya. Di sana dia bekerja membawakan buah yang nantinya akan diproses menjadi minuman keras. Keesokan harinya Rais kecil mempersiapkan dirinya untuk pergi bersekolah dengan temannya Sadik. Saat di sekolah, Rais mengalami masalah pada penglihatannya. Karena hal itu dia harus dihukum guru, bukan karena dia tidak pintar, tapi karena penglihatannya yang terganggu. Ibu Rais pun membawanya ke dokter mata untuk memeriksakan masalah yang dialami mata Rais. Dokter menganjurkan supaya Rais menggunakan kacamata supaya dia bisa melihat jauh lebih jelas. Tetapi Ibu Rais sedang mengalami masalah ekonomi sehingga untuk membeli kacamata cukup berat bagi mereka sekarang. Dokter ingin membantu, tetapi ibu lebih memilih untuk mengumpulkan uangnya dahulu karena ibunya nggak mau kalau anaknya memakai penglihatan yang dipinjam. Di malam hari, Rais dan temannya Sadik berniat untuk mencuri kacamata dari patung Mahatma Gandhi. Sadik bertugas untuk mengawasi jika ada polisi yang mengetahui aksi pencurian mereka. Saat Rais memanjat patung itu, seorang polisi yang bertugas melihat aksi mereka. Untungnya Rais masih sempat mengambil bingkai kacamata dan kabur dari tempat itu. Beranggapan kalau bingkai itu bisa membantu dia untuk melihat lebih jelas, Rais membawa bingkai kacamata ke dokter mata sebelumnya. Tetapi ya pada akhirnya bingkai itu nggak bisa dipakai. Dokter pun mencoba membantu Rais dengan diam-diam memberikan uang kepadanya. Tapi dengan syarat dia harus mengembalikan bingkai kacamata Gandhi. Rais sangat bersemangat dengan penglihatannya yang jauh lebih jelas. Dia bisa melihat lebih jauh setiap aktivitas yang orang kerjakan. Saking jelasnya dia melihat polisi yang datang untuk menyerbu markas miras milik Ilyas, tempat di mana dia bekerja. Rais pun berlari untuk memberitahukan hal itu. Dia menghentikan jalannya mobil kemudian memberi kode dengan suara fluid yang diikuti oleh temannya yang lain. Mendengar kode itu, Ilyas membersihkan dan menyembunyikan semua miras di kedainya. Saat polisi sampai, mereka tidak menemukan apapun di kedai itu. Polisi yang melihat Rais kesal dan menamparnya. Ibunya tidak terima dan bertanya kenapa dia menampar anaknya. Polisi menuduh kalau ibunya ikut terlibat dalam tipuan usaha miras itu. Ibunya berkata menjadi polisi itu adalah pekerjaanmu dan usahaku cuma menjual keping-keping botol. Di malam hari, stasiun televisi mengatakan kalau Ilyas telah ditangkap karena membuat miras oplosan yang menyebabkan 13 orang kehilangan nyawanya. Dikarenakan Ilyas sudah ketangkap, Rais kecil sekarang mempunyai rencana baru dalam menghasilkan uang, yaitu dengan cara akan menjual miras yang resmi. Karena sebelumnya Ilyas ditangkap karena menjual miras oplosan. Jadi sekarang dia ingin bertemu dan bekerja dengan Jairat Seth yang menjual miras resmi. Di tempat Tuan Seth, mereka sedang mengalami masalah pengiriman karena di mana-mana jalanan sudah dipasang penghalang oleh polisi karena maraknya kasus miras oplosan itu. Disitulah Rais mengambil kesempatan. Dia menawarkan jasa untuk mengantarkan 6 botol dengan biaya $3 per botol. Salah satu pekerja Seth mengejek Rais dengan sebutan 4 mata, juga mengatakan dia memeras Tuan Seth. Tapi Tuan Seth setuju dengan permintaan Rais untuk mengantarkan 6 botol. Mereka memasukkan botol ke dalam tas mereka dan botol-botol itu ditutupi dengan buku sekolah. Rais pun mengambil kesempatan untuk membalaskan kekesalannya karena dibilang mata 4 tadi. Rais dan Sadik dengan santainya melewati polisi yang sedang berjaga. Ya karena mengira kalau mereka anak sekolah, jadi mereka bisa lewat aja dan gak ada yang perlu diperiksa. Melihat itu, Tuan Seth terkesan dengan Rais dan memperkerjakan dia sampai dia dewasa. Bertahun-tahun berlalu, kini Rais dan Sadik sudah menjadi orang kepercayaan Tuan Seth. Sadik yang bertemu dengan Tuan Seth diperintahkan untuk menyelesaikan pengiriman karena polisi memberhentikan pengiriman mereka di perbatasan. Rais pun datang untuk mengkonfrontasi polisi yang bertugas di perbatasan. Dia mengisi kantong polisi untuk mengamankan truk mereka. Tetapi karena ban truk mereka sebelumnya dikempesi oleh polisi, Rais memaksa dan meminta supaya ban itu ditiup supaya truk mereka bisa jalan untuk mengirim miras hari itu juga.
Rais berencana untuk membangun bisnisnya sendiri. Dia mengatakan rencananya itu kepada Sadik. Karena ya mereka sudah sangat lama bekerja dengan Seth, tapi terlihat Sadik masih ragu untuk memulai bisnis mereka sendiri. Cuman Rais kekeh dan berkata untuk meyakinkan Sadik, pantang takut seperti pejuang, cerdas seperti penjual. Mereka berdua pun datang ke tempat Tuan Seth yang sedang bermain kartu bersama pengusaha ilegal lainnya. Rais berkata ke Seth kalau dia ingin membuat bisnisnya sendiri. Mendengar itu Seth bertanya, ada apa? Jadi dia ingin menaikkan gaji Rais kalau itu masalah soal uang. Tapi Rais tetap ingin membuka usahanya sendiri. Seth pun bertanya apakah dia sudah memikirkan tentang vendor dan distribusi. Tapi Rais akan mengambil barang dari Tuan Seth, cuman masalahnya sekarang adalah dia tidak punya uang sama sekali. Bahkan untuk membeli barang dari Tuan Seth juga nggak ada. Jadi Tuan Seth memberinya waktu untuk mengumpulkan uang sebesar 18 juta selama 3 hari. Dan kalau lewat dari itu Rais tidak dapat apapun. मगज में टाइम चलता रहेगा तेरे. Rais yang sedang berpikir sambil berkendara hampir menabrak kambing milik seorang pria. Pria itu berkata mereka bisa membunuh kambing ini dan kalau itu terjadi siapa nanti yang akan ganti rugi. Karena mendekati hari lebaran harga kambing sangat mahal. Mendengar itu Rais terpikirkan sesuatu. Dia mengganti motornya dengan mobil dan kemudian menjual mobilnya untuk membeli beberapa kambing. Mereka sampai di sebuah pasar dan mencoba untuk menjual kambing yang mereka bawa. Cuman tidak segampang itu karena saat menjual kambing, mereka harus mempunyai izin. Beberapa dari penjual bahkan mengusir mereka karena mereka sendiri nggak mau menambah saingan dalam berjualan. Awalnya Rais yang menanggapi dengan tenang, cuma dari belakang, ada yang memanggil dia dengan sebutan 4 mata. Mendengar itu emosi Rais tersulut dan keributan di pasar pun terjadi. Rais yang sudah babak belur ditodong senjata, tetapi dengan cepat dia mengambil senjata itu dan menodongkannya kepada orang itu. Cuman dikarenakan sudah habis tenaga, Rais pun pingsan di pasar itu. Mereka dibawa ke sebuah masjid. Karena keributan yang mereka buat, pria bernama Tuan Musa menyembelih kambing-kambing mereka dan membiarkan kambing-kambing mereka dikonsumsi untuk banyak orang. Disitulah awal perkenalannya dengan Tuan Musa. Mereka pulang tanpa hasil. Sekarang mereka punya masalah baru yaitu mereka harus membayar montir Kasim yang mobilnya mereka jual. Sesampainya di rumah mereka cuma punya uang sebanyak 600.000. Sementara mereka harus membayar Tuan Seth, juga mobil yang mereka jual. Di sela mereka berdebat masalah uang di depan pintu berdiri seorang pria yang sebelumnya berada di kereta bersama mereka. Dia menawarkan bisnis kepada mereka untuk menghilangkan nyawa Tuan Musa. Rais langsung menolak tawaran itu karena dia nggak ada masalah apapun dengan Tuan Musa. Ternyata dia adalah orang suruhan dari Tuan Musa. Dia datang untuk membicarakan bisnis, juga ngetes bagaimana reaksi Rais ketika ditawarkan untuk menghabisi nyawa Musa. Semua uang itu untuk kambing mereka yang dipakai untuk di hari raya. Sekarang Rais mempunyai uang lebih dari cukup untuk membangun bisnisnya sendiri. Bisnis Rais dengan sangat cepat menguasai pasar penjualan miras. Dia juga sudah mempunyai beberapa anggota. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan toko dalam film ini. Polisi bernama Mas Mudar yang menangkap penjual miras di tengah pesta yang diselenggarakan penjual miras itu. Keesokan harinya polisi Mas Mudar dipanggil untuk menghadap menteri. Dia diperintahkan untuk melepaskan penjual miras yang sebelumnya dia tangkap. Namun Mas Mudar menolak permintaan itu. Mendengar itu kepala polisi memindahkan dia ke Fatehpura, tempat di mana Rais menjalankan bisnisnya. Di Fatehpura, Rais sedang bermain kriket dengan teman-temannya. Dia sengaja melemparkan bola ke rumah seorang wanita yang dia sukai. Sementara itu, polisi Mas Mudar yang sudah berada di kantor mulai bekerja dengan memeriksa file penangkapan di Fatehpura. Polisi yang selama ini diberi uang dari penjualan miras diancam akan dipecat kalau tidak memberikan informasi pengiriman miras. Polisi Mas Mudar menyita seluruh miras yang akan dikirim Tuan Seth. Tidak tanggung-tanggung dia juga langsung menghancurkan semua barang bukti. Berita itu pun langsung tersebar di koran. Selanjutnya Rais mendapatkan gilirannya untuk menghadap polisi Mas Mudar. Dia memperingatkan Rais untuk memberhentikan bisnisnya dari sekarang atau dia akan mempersulit Rais.
Tetapi Rais tidak takut, bahkan dia membuat strategi dengan cara membagikan muatan truk yang berisikan miras ke 4 truk lainnya. Sehingga saat truk sampai di perbatasan, truk itu dalam muatan yang kosong. Di kantor polisi, Matsmudar menangkap beberapa informan, salah satunya seorang pria yang bekerja sebelumnya untuk Rais. Pria itu ditangkap saat melangsungkan pernikahan. Dia memohon supaya dilepaskan, kalau tidak pengantin wanitanya akan menikah dengan pria lain. Matsmudar pun memberikan syarat, dia bisa bebas jika mencari di mana Rais menyembunyikan barangnya. Di tempat lain, Tuan Set menemui Rais untuk menawarkan kerjasama menyelamatkan bisnis mereka dari Matsmudar. Rais mau bekerja sama, tetapi dengan syarat dia yang jadi ketua dalam sindikat ini. Rais pun memberikan dia waktu, sama seperti dulu Tuan Set memberikannya waktu. Kali ini Rais memberikannya waktu 3 minggu untuk menyetujui syarat dari Rais. Hubungan Rais dengan Aisyah pun semakin jelas. Mereka melangsungkan pernikahan yang meriah, tetapi di tempat lain, pria yang pernah ditangkap polisi Matsmudar memberikan informasi kalau besok muatan milik Rais tiba. Mendengar itu, polisi melakukan pemeriksaan besar-besaran di perbatasan. Rais yang mengetahui kabar kalau seluruh jalan diblokade, memutar otak dan mendapatkan sebuah ide. Mereka melakukan pengiriman melalui jalur air. Mereka akan mengirim semua miras mereka melalui laut. Matsmudar tidak mendapatkan penangkapan apapun hari itu. Sekarang Rais bekerja sama dengan penjaga perbatasan di dermaga. Tuan Set yang mengetahui kalau pengiriman Rais lancar berencana untuk menghilangkan nyawa Rais saat bulan Muharram. Untungnya Rais mengetahui posisi penembak yang berada di atas gedung dan mengejar si penembak. Keesokan harinya, Matsmudar mendatangi tempat biasa Rais nongkrong. Dia menangkap Rais dengan tuduhan telah menghilangkan nyawa Salim si penembak. Tetapi Rais sekarang bukan orang yang sembarangan. Tuan Musa berada di belakangnya, telah menyiapkan orang untuk menjadi kambing hitam untuk menggantikan Rais. Pria bernama Raja dikorbankan untuk menggantikan Rais. Polisi Matsmudar pun tidak bisa berbuat banyak menghadapi hal itu. Jain. Rais yang sudah bebas sekarang berada di rumah. Dia mendapatkan kabar kalau istrinya sedang hamil. Tapi di balik kesenangan mereka, Rais mendapatkan informasi dari Tuan Musa kalau yang mencoba menghilangkan nyawanya adalah Tuan Set. Mendengar berita itu, Rais pun datang ke klub di mana tempat Tuan Set berada. Dan satu persatu anak buah dari Tuan Set dibantai. Tinggallah Tuan Set berhadapan dengan Rais. Tampak kesedihan di raut wajah Rais. Bagaimanapun, dulu dia sudah seperti ayahnya. Tetapi apa yang dilakukan Tuan Rais adalah suatu yang sangat fatal dalam bisnis. Polisi Matsmudar dan kepala polisi mendatangi tempat kejadian itu. Matsmudar berkata kalau ini semua ulah dari Rais. Tetapi kepala polisi membantah hal itu karena sebelumnya Matsmudar salah menangkap orang. Padahal itu semua persekongkolan yang dilakukan Rais. Matsmudar pun kembali dipindahkan tugas ke tempat lain. Setelah perpindahan Matsmudar, bisnis Rais semakin tidak terhentikan. Bahkan dia menjatah satu truk ke kantor polisi supaya seolah-olah polisi yang menangkap itu. Rais juga mengontrol semua orang besar termasuk menteri dan politikus. Rais sudah jadi seorang ayah, dia memberikan kiriman manisan untuk polisi Matsmudar dan undangan untuk acara kelahiran anaknya. Di tempat lain, duka dialami orang yang berada di kotanya. Seorang suami menghabisi dirinya sendiri karena pabrik tempat dia bekerja tutup dan bos perusahaan tidak memberikan pesangon apapun. Rais pun mendatangi si pemilik pabrik, tetapi dia tetap tidak mau membayar sepeser pun. Kalau mau ya tuntut saja ke pengadilan, kata si pemilik pabrik. Rais pun tersulut emosinya mendengar jawaban si bos itu. Dia meminta untuk membayar semua pesangon pabrik sebelum film itu selesai. Sebuah bentuk terima kasih diberikan oleh semua karyawan pabrik ke Rais dengan memberikan tempat tidur bayi untuk bayinya yang baru lahir. Rais mengadakan pesta untuk kelahiran anaknya, juga mengundang semua orang besar yang berada di belakang dia. Tapi salah satu anggotanya masih memberikan informasi kepada Matsmudar. Dia memberitahu semua yang dia lihat di acara itu. Matsmudar kembali mengganggu alur bisnis Rais. Di dermaga dia menyita semua miras Rais. Penjaga perbatasan dan seluruh orang yang terlibat ditangkap hari itu juga.
Rais yang kesal kembali meminta menteri untuk memindahkan Majmudar supaya bisnisnya kembali berjalan lancar. Sekarang Majmudar dipindahkan ke bagian kontrol file. Tetapi itu kesalahan yang fatal. Majmudar malah lebih gampang mendeteksi setiap pergerakan Rais karena sumber informasi dia dapat dari saluran telepon di ruangan file. Secara diam-diam Majmudar mendengar percakapan dia dengan Tuan Pasha. Tuan Pasha ini seorang politikus dan akan melakukan konvoi politik anti miras melewati daerah Rais yang membuat mereka jadi berselisih. Majmudar mengambil kesempatan itu untuk mengadu domba Rais dengan Pasha. Dia menyebarkan berita di surat kabar kalau Pasha melakukan prosesi konvoi, maka itu adalah akhir dari perjalanannya Rais. Prosesi konvoi politik Pasha pun dimulai saat dia memasuki area kekuasaan Rais. Seluruh orang yang ada di sana melemparkan botol-botol ke jalanan. Perang pun terjadi. Rais melemparkan botol-botol alkohol yang menyebabkan kebakaran di daerah itu. Kerusuhan terjadi antara anak buah Rais dengan anak buah dari Pasha. Adu domba yang dibuat Majmudar berhasil. Rais dan Pasha bentrok yang membuat Rais harus dipenjara selama 24 jam. Di penjara Rais kembali bertemu dengan Majmudar yang membawakan koran berisi berita kalau antara Pasha dan ketua menteri berkoalisi yang akan menyingkirkan Rais. Tidak kehabisan akal, sekarang Rais ingin maju dalam pemilu. Penggalangan dana dan suara untuk Rais pun dimulai. Dia dibantu dengan istrinya dan juga Sadik. Rais pun berhasil membuat sejarah kemenangan di Fatehpura. Tidak ada satupun rivalnya yang bisa mendekati perolehannya. Langkah selanjutnya, Rais ingin membangun sebuah tempat di mana dia bisa memimpin dan seluruh orang yang berada di Fatehpura bisa tinggal tenang dan aman. Pembangunan pun dimulai. Saat mengawasi jalannya pembangunan, polisi Majmudar mendatangi Rais dan tetap dengan prinsipnya. Majmudar percaya kalau semua pencapaian Rais dilakukan secara ilegal. Dia akan tetap mengawasi seluruh pergerakan Rais. Bahkan sampai dia saat jadi politikus pun, polisi Majmudar akan mengawasi pergerakannya. Namun di saat yang sama, kerusuhan sedang terjadi. Para perusuh menargetkan kereta api yang sedang membawa rombongan para haji. Insiden ini memicu beberapa kerusuhan lain di banyak daerah, sehingga polisi memberlakukan jam malam di beberapa daerah. Akibatnya dari pembatasan ini, masyarakat susah untuk mengakses makanan, air, susu maupun obat-obatan. Rais pun ikut membantu mensuplai makanan untuk banyak masyarakat. Tetapi pembatasan ini berdampak kepada pengiriman miras Rais. Akibatnya dia tidak ada uang masuk. Sehingga beberapa pekerja Rais menyarankan untuk menghentikan pembangunan sementara dan juga pembatasan suplai makanan. Rais tidak setuju dengan apa yang disarankan para pekerjanya. Dia tetap ingin pembangunan berjalan dan suplai makanan pun tidak terputus. Koalisi dari Pasha dan menteri juga berpengaruh terhadap proyek Rais. Mereka membuat zona tempat pembangunan itu menjadi zona tani sehingga tidak boleh ada pembangunan di sana. Di sisa uang yang semakin menipis, Rais dan Sadik berdebat mengenai kemana saja uang itu pergi. Rais kalut dan panik karena semua uang dari masyarakat sudah masuk untuk pembangunan itu. Rais sekarang mempunyai banyak hutang. Dia datang menemui Tuan Musa untuk meminjam beberapa uang darinya. Tuan Musa tidak bisa membantunya, tetapi dia punya pekerjaan untuk Rais mengirimkan emas batangan. Hasil dari pekerjaan itu adalah untuk mengembalikan semua uang masyarakat. Baru saja tenang karena bisa membayar uang masyarakat, terjadi ledakan yang sumber bomnya diseludupkan melalui perairan Gujarat. Ternyata barang yang diminta Tuan Musa untuk dikirimkan Rais adalah bom yang digunakan untuk ledakan itu. Bom itu adalah bom berjenis baru yang tidak bisa dideteksi pengawas. Kehidupan Rais semakin kacau. Dia menyelamatkan kota Fatehpura, tetapi di tempat lain dia meledakkan sebuah kota. Damla yang ikut terlibat dalam penyeludupan ini menghilangkan nyawanya sendiri, sehingga tidak ada saksi mata yang bisa memberatkan Rais. Jadinya sulit untuk Majmudar menangkap Rais.
Di dalam pelariannya, dia mengasingkan keluarga untuk pergi ke Sanjawala. Polisi menangkap dan menginterogasi warga untuk memberitahukan di mana keberadaan Rais. Dalam keadaan dendam dan emosi, Rais pun datang ke tempat Tuan Musa. Dia marah karena dia dijebak untuk menyelundupkan bom itu. Dengan penuh amarah, dia membantai semua anak buah dan Tuan Musa pun ikut terbantai. Rais yang sudah menjadi buronan menelpon ke tempat istrinya bersembunyi. Sayangnya polisi sudah berada di sana dan mengetahui kalau Rais akan datang menjemput keluarganya. Polisi pun mempersiapkan sniper dan juga 1 batalion untuk menangkap Rais. Tetapi dari awal Rais sudah cerdik dan membawa media beserta kameramen untuk menayangkan dia secara langsung, sehingga polisi tidak berani untuk langsung menembak Rais. Alasan Rais melakukan itu supaya dia bisa melihat istri dan anak dan temannya untuk terakhir kali. Juga dia nggak mau kalau harus kehilangan nyawanya di depan mata mereka. Rais dibawa Tuan Masmudar menggunakan mobil polisi. Di sisa waktunya Rais memberikan kacamata dan kalung untuk diberikannya kepada istrinya sebelum dia ditembak oleh Masmudar. Seluruh kenangannya terlintas sebelum dia meregang nyawanya.